Halo teman-teman, saya Sabrina. Saya di sini akan menjelaskan tentang intra-company transfer pricing. Efektivitas rate of return capital employee sebagai indikator untuk mengukur kinerja divisi sangat tergantung kepada keakuratan pengalokasian biaya dan aset yang terkait dengan divisi. Di dalam suatu perusahaan seringkali membutuhkan produk jadi atau setengah jadi dari suatu atau lebih divisi, atau seringkali menjadi bahan baku dari satu atau lebih divisi lain. Ketika transfer barang atau jasa dilakukan, sebagian dari pendapatan divisi menjadi bagian dari biaya divisi lain, dan harga transfer tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang dilaporkan oleh masing-masing pusat laba atau profit center. Setiap penentuan harga transfer yang digunakan akan mengubah laba yang dilaporkan dan menjadikan laba panduan yang buruk untuk evaluasi kinerja divisi. Pada akhirnya, biaya atau harga yang digunakan untuk transfer akan digunakan dalam perhitungan return on capital employed. Metode terkait perhitungan harga transfer atau transfer pricing. Terdapat 5 metode dasar dalam intra-company transfer pricing, yaitu berbasis biaya, berbasis pasar, berbasis biaya plus, berbasis negosiasi, dan berbasis ketetapan. Yang pertama adalah transfer pricing berdasarkan cost. Digunakan pada perusahaan yang tersentralisasi, keunggulannya yaitu sederhana dan bentuk biaya bisa berupa actual cost atau standard cost dan berdasarkan direct costing atau absorption costing. Yang kedua adalah transfer pricing berbasis pasar. Harga transfer antar divisi disamakan dengan harga yang dikenakan untuk konsumen di luar, meskipun terkadang perusahaan mengenakan diskon tertentu untuk transaksi internal dengan berdasarkan pada harga pasar. Metode ini objektif dan paling bagus mengukur kinerja dan profitabilitas. Keterbatasan muncul ketika pasar tidak kompetitif dan produk yang sifatnya antara, intermediate, atau unik sulit ditentukan harganya. Yang ketiga adalah cost plus transfer pricing. Harga transfer ditentukan dengan menambahkan biaya produksi dan normal profit markup. Biasanya digunakan ketika harga pasar tidak dapat ditentukan. Meskipun cukup mudah untuk dihitung, metode ini dapat menyebabkan penyimpangan atau distorsi perhitungan profitabilitas relatif divisi yang menjual dan membeli. Selain itu, metode ini dapat membuat pencatatan persediaan melebihi yang seharusnya. Yang keempat adalah negotiated pricing transfer. Harga transfer ditentukan oleh negosiasi pihak dari divisi penjual dan pembeli dengan mempertimbangkan biaya dan kondisi pasar. Masalah terkait metode ini adalah membutuhkan banyak waktu dan membutuhkan banyak revisi harga. Dengan metode ini, profit setiap divisi lebih mencerminkan kemampuan negosiasi manajer divisi daripada kinerja operasi masing-masing divisi. Selain itu, biaya aktual produk akhir lebih sulit untuk ditentukan. Yang kelima adalah arbitrary transfer pricing. Harga transfer ditentukan oleh manajer pusat. Harga yang ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan minimalisasi pajak dan tujuan perusahaan lainnya. Baik divisi penjual maupun pembeli tidak mempunyai kendali untuk menentukan harga transfer. Hal ini dapat mempengaruhi tujuan desentralisasi tanggung jawab terkait profit masing-masing divisi. Selain itu, karena terdapat markup tertentu membuat biaya aktual produk akhir lebih sulit untuk ditentukan. Dual transfer pricing. Untuk menutup kekurangan pada masing-masing transfer pricing, perusahaan dapat menggunakan pendekatan dual transfer pricing dengan cara sebagai berikut. Itulah teman-teman penjelasan tentang intra-company transfer pricing. Terima kasih telah menonton, semoga mendapatkan ilmu dari video ini.